Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga kalian bersama dengan keluarga di rumah selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1 pembelajaran ketiga dengan muatan PPKN dan IPS. Silahkan disiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Jika nanti ada poin penting, kamu bisa langsung mencatatnya ya. Kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajarannya. Nah, coba perhatikan di sini ada gambar sila-sila Pancasila beserta dengan lambangnya. Seperti yang kita ketahui, lambang Pancasila yang ke-1 adalah bintang, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya rantai. Persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. Kerajaan dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, lambangnya kepala banteng dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya padi dan kapas. Nah, Pancasila ini menjadi dasar dari negaranya Indonesia, menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia untuk menjalani kehidupannya sehari-hari. Nah, dari sila-sila Pancasila tersebut kita bisa mengambil nilai-nilai yang terkandung di dalamnya untuk kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita lihat. Yang pertama, nilai dari sila ke-1 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung kita sebagai manusia ya, kita harus beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, di Indonesia ini kita juga harus saling menghormati antar umat beragama. Nilai dari sila yang kedua yaitu menjunjung tinggi persamaan derajat antar manusia dan mengembangkan sikap tenggang rasa. Nilai dari sila yang ketiga yaitu menunjukkan rasa cinta tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia supaya negara ini bisa aman dan damai. Kemudian yang keempat, mengutamakan musyawarah. Jadi jika ada suatu permasalahan, maka dimusyawarahkan ya. Kemudian nilai yang kelima yaitu menghormati hak dan kerja keras orang lain. Kita harus menghormati kerja keras orang lain. Kemudian kita tidak boleh melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan umum. Kalau tadi nilai-nilainya, sekarang adalah contoh penerapan dari nilai-nilai sila Pancasila. Sila yang ke-1, beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing dan saling menghormati antar sesama atau satu dengan yang lain. Kemudian contoh penerapan nilai sila yang kedua yaitu jika ada tetangga kita yang kena bencana, ada yang tetangga kesusahan atau orang lain yang sedang kena bencana, kita harus saling membantu. Itu termasuk contoh penerapan dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kemudian contoh penerapan dari nilai sila yang ketiga, contohnya adalah bergotong royong antar warga. Jadi di Indonesia ini termasuk warganya yang masih mengutamakan gotong royong. Contoh penerapan dari sila yang keempat yaitu bermusyawarah. Di sini contohnya ada warga masyarakat yang sedang melakukan musyawarah. Ini dalam musyawarah kita harus mementingkan kepentingan bersama, tidak boleh mementingkan kepentingannya sendiri di dalam bermusyawarah. Kemudian contoh dari sila yang kelima yaitu contohnya adalah saling menghargai orang lain dan berkeadilan satu dengan yang lain. Jadi jika ada seseorang yang mempunyai penghasilan
lebih bisa membantu pada orang lain. Pemerintah juga memberikan bantuan kepada warga-warga yang kurang mampu supaya adil dalam bermasyarakat. Jadi jika kita menjalankan nilai-nilai Pancasila, maka dalam kehidupan bermasyarakat itu akan berjalan dengan aman dan sejahtera. Nah, yang selanjutnya coba kalian perhatikan gambar berikut. Tahu kan? Ya, ini adalah peta Indonesia. Dilihat ya. Di sini ada Pulau Sumatera, ada Kalimantan, kemudian ada Pulau Jawa, ada Bali, ada Nusa Tenggara Barat, ada Nusa Tenggara Timur, kemudian ada Sulawesi, kemudian ada Maluku, dan ada Papua. Bayangkan Indonesia terbentang luas, mulai dari Sabang di ujung barat sampai di Merauke di ujung timur. Indonesia itu terbentang luas ya. Terus pasti terbayang bagaimana keragaman orang-orang yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita selalu menjaga persatuan dan kesatuan, kita tidak akan bisa terpecah belah ya. Indonesia itu letaknya dibagi menjadi dua, yaitu letak geografis dan letak astronomis. Letak geografis itu letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Jadi batasnya dengan negara apa, di antara apa, itu bisa disebut dengan letak geografis. Kalau secara umum, letak geografis itu Indonesia di antara dua benua dan dua samudera yang mengapit Indonesia, yaitu ada benua Asia dan Australia, kemudian ada dua samudera yang mengapit Indonesia, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Itu letak geografis Indonesia ya. Kemudian letak astronomis. Letak astronomis itu letak wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Garis lintang dan garis bujur ini yang dibuat oleh para ilmuwan untuk menentukan titik suatu lokasi. Kita lihat di sini. Ya, peta Indonesia yang tadi ya. Yang mana sih garis lintang dan garis bujur? Ya, panah yang pertama ini, yang ini ya. Ini adalah garis bujur. Jadi garis yang menghubungkan kutub utara, kalau makin ke atas ini kutub utara, kalau yang makin ke bawah ini kutub selatan ya. Ini garis ini ya, namanya adalah garis bujur. Garis yang menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan. Atau gampangnya kalau di dalam peta itu garis yang dari atas ke bawah ini ya. Dari atas ke bawah. Itu namanya garis bujur seperti ini. Garis bujur Indonesia itu adalah 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ini letak astronomis Indonesia. Jadi garis bujurnya Indonesia ini 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kalau garis lintang seperti apa ya? Garis lintang itu adalah garis yang membagi bumi menjadi dua, yaitu belahan utara dan selatan. Jadi belahan utara dan selatan, atau garis yang vertikal, ini garis yang dari kanan ke kiri ini. Ini garis lintang. Garis lintang Indonesia itu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Jadi secara astronomis Indonesia itu terletak di 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang
selatan. Kalau letak geografis Indonesia bisa kita lihat dari letak suatu wilayahnya ya. Dari kenyataannya yang ada di bumi. Kita lihat dari peta ya. Kita lihat dulu bagian ini. Kalau di utara, ini timur, ini selatan, ini barat. Jadi kalau ini utara, ini yang kiri barat, yang kanan timur, yang bawah selatan. Kalau dimatangin seperti ini, U utara, T timur, S selatan, B barat. Di bagian utara Indonesia, letak geografisnya Indonesia itu di antara letak geografisnya itu batasnya ada Samudra Pasifik, kemudian ada Laut Sulawesi, ada Malaysia, dan Tiongkok Selatan. Kalau yang Malaysia bagian timur ini yang berbatasan darat langsung ya, ini adalah Malaysia. Ini berbatasan darat di bagian utara. Kalau di bagian selatan Indonesia, di bagian selatan Indonesia ini berbatasan dengan ada Samudra India, dan juga ada Australia, serta juga ada Timor Leste. Sedangkan kita lihat yang di barat nggak ada apa-apa ini ya, tapi ini adanya Samudra India. Jadi batasnya di bagian barat Indonesia itu adalah Samudra India. Kemudian bagian timur Indonesia, kalau tadi di utara itu Samudra Pasifik, di timur juga Samudra Pasifik. Ini terbentang luas ya Samudra Pasifik ini. Di timur Indonesia ini batasnya adalah Samudra Pasifik. Kemudian ada Papua Nugini. Ini yang juga berbatasan darat di Pulau Papua ya. Jadi batas Indonesia di utara itu ada Samudra Pasifik, kemudian Malaysia dan Laut Sulawesi, dan juga ada Laut Tiongkok Selatan. Kemudian di bagian selatan Indonesia batasnya adalah Samudra India, Timor Leste, dan Australia. Bagian barat Samudra India, bagian timur Indonesia Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Mungkin ini penjelasan Ustadz hari ini ya. Semoga membantu kalian bisa memahami dan mengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu semangat belajar, semangat ibadah, dan jaga selalu kesehatan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.